Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Dasar Agriculture. Di sini kami akan menjelaskan tentang suatu topik pengolahan lahan pertanian sistem Huma Tada Hujan, studi kasus Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar Desa Sinaresmi Sukabumi. Kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Said Buhori, yang kedua yaitu Cynthia Dewi Wijayanti, yang ketiga yaitu Nisrina Afifah Yuliani, yang keempat yaitu Ilham Azinuddin Akbar, yang kelima yaitu Destirana Tasya Widyasuti, yang keenam itu Maulvi Benafsyah, yang ketujuh yaitu Dea Maulana Widihartono, yang kedelapan yaitu Mentari Tri Raihanisa. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada pendahuluan. Next. Latar belakang. Pertanian merupakan kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas perkebunan dan atau peternakan dalam suatu keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Keadaan fisik yang baik akan diperoleh dengan melakukan pengolahan tanah yang efektif, guna mempertahankan kondisi tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah merupakan suatu proses mengubah sifat tanah dengan mempergunakan alat pertanian sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh lahan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki manusia dan sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Pengolahan tanah memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik, membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan, menyatukan pupuk dengan tanah, dan mempersiapkan tanah untuk mempermudah pengaturan irigasi, dan sebagainya. Metode atau cara pengolahan tanah dibagi menjadi dua, yaitu secara tradisional atau konvensional dan secara modern. Sedangkan macam-macam pengolahan tanah dibagi menjadi tiga, antara lain pengolahan lahan sempurna, olah lahan minimum, dan tanpa olah tanah. Pada pembahasan selanjutnya itu ada studi kasus. Next. Memiliki pengelolaan lahan pertanian yang disesuaikan dengan dalam perusahaan lahan pertanian, lahan kering dengan sistem pengairan yang sangat mengandalkan air tada hujan. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar menggunakan metode waktu yang telah diyakini secara turun-temurun dan juga diimplementasikan melalui tata cara yang telah diwariskan oleh para leluhur dalam mengelola lahan rumah. Dalam melakukan pengelolaan lahan pertanian sistem Huma, tada hujan membutuhkan beberapa persiapan dan juga terdapat beberapa peristiwa komunikasi dalam setiap rangkaian syukuran. Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar melakukan komunikasi lingkungan dalam pengelolaan lahan pertanian sistem Huma tada hujan untuk menjaga lingkungan dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Komunikasi lingkungan merupakan proses interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar guna memberikan stimulus dengan menempatkan diri pada level yang sama. Pengolahan lahan sistem Huma yang dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan Ciptagelar termasuk hal yang langka karena saat ini sistem Huma sudah jarang dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat lebih condong menggunakan sistem kearifan lokal masyarakat Kasepuhan Ciptagelar dalam melakukan pengolahan lahan
sistem HUMDA yang telah ditetapkan secara turun-temurun dari leluhur atas dasar keyakinan terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi etnoekologi. Selanjutnya yaitu dalam proses pengolahan lahan sendiri, masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap dalam membentuk lahan. Pada proses pengolahan lahan pertanian sistem pemakaian hujan tentu tidak lepas dari proses pengolahan lahannya. Biasanya masyarakat di Cipta Gelar sendiri memilih lahan huma yang berada pada dataran tinggi, rendah, dan juga lahan yang muring. Bagi masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar, wajib hukumnya memiliki lahan huma, walaupun hanya sepetak lahan saja. Dan keyakinan itu masih dipertahankan dari leluhur mereka. Dalam pemilihan lahan untuk dijadikan rumah sendiri tidak luput dari pemilihan dan perhitungan waktu tanam, di mana masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar ini meyakini adanya waktu khusus untuk melakukan persiapan bercocok tanam di huma. Dalam persiapan pengolahan lahan tada hujan, masyarakat Kasepuhan diawali dengan menentukan waktu, kemudian menyiapkan perkakas yang akan digunakan untuk pengolahan lahan, dan menyiapkan lahannya sendiri. Dan waktu yang digunakan sebagai patokan untuk memulai bercocok tanam yaitu dengan melihat bintang kerti atau gunung. Selanjutnya yaitu ada persiapan lahan. Pada tahap kedua ini persiapan lahan dilakukan dengan mempersiapkan lahan sesuai dengan jenis tanaman agar nantinya ditemukan atau dihasilkan tanaman yang baik. Dengan persiapan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar yaitu sistem huma tada hujan, yaitu dengan membersihkan lahan dengan cara dicacah atau dibersihkan dari rumputan yang ada di sekitar lahan. Kemudian dibakar dari rumput-rumput yang ada serta didiamkan. Hal ini bertujuan agar bisa menjadi pupuk alami untuk tanaman para petani. Baik, untuk selanjutnya yaitu Naseub. Naseub merupakan sebuah syukuran oleh masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar. Sebelum masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar melakukan penanaman di lahan huma, masyarakat biasanya akan melakukan ritual syukuran. Syukuran biasanya dilakukan di Imah Gede jika penanaman huma dilakukan di huma milik kepala adat, sedangkan jika penanaman dilakukan di huma warga, maka syukuran akan dilaksanakan di rumah dan di huma masyarakat masing-masing. Syukuran yang dilakukan Imah Gede dan di rumah masyarakat biasanya mempersiapkan nasi dengan lauk pauknya. Sedangkan syukuran yang dilakukan di lokasi yaitu huma dengan pembakaran bahan kemenyan dan benglai. Bahan dibawa oleh masyarakat ke ketua adat untuk didoakan. Setelah itu masyarakat bisa membakar bahan tersebut di lokasi. Tasyakuran yang ada diyakini sebagai tolak bala untuk melindungi lahan pertanian, huma, ataupun sawah agar terhindar dari berbagai hama. Setelah melakukan syukuran, biasanya ada melubangi tanah yang dilakukan oleh masyarakat secara bersamaan dan disertakan dengan mengisi lubang tersebut dengan benih padi. Syukuran yang dilakukan oleh warga Kasepuhan Cipta Gelar ini bernilai lokal, tapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Karena kearifan lokal merupakan pengetahuan yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungan dalam sistem lokal yang dialami. Proses evolusi yang begitu panjang menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat Kasepuhan Cipta Gelar untuk hidup bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut hakikatnya, manusia harus mau belajar dan dari berbagai peristiwa yang terjadi serta mampu memahami bahwa alam adalah komponen yang aktif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan. Next. Dalam pembahasan yang pertama yaitu pengertian sistem huma secara umum. Dari tadi di depan kan juga sudah dijelaskan mengenai studi kasus mengenai sistem huma. Tapi kita di sini juga masih belum tahu sih apa sih sistem huma tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab melalui
melalui dari pembahasan, yaitu pengertian sistem huma secara umum. Sistem huma tada hujan merupakan pengelolaan lahan pertanian padi di lahan kering dan pengelolaan lahan pertanian sistem huma tada hujan. Pada sistem pengairannya sangat mengandalkan air tada hujan. Huma merupakan cara bertani yang berpindah-pindah atau tidak menetap. Cara pengolahan tanahnya sangat sederhana sebagai berikut. Hutan ditebang, kemudian dibakar. Setelah itu dibiarkan untuk beberapa lama. Apabila dianggap sudah cukup lama, baru ditanami padi gogo atau palawija secara tumpang sari. Ladang tersebut hanya ditanami untuk masa tanam 2 atau 3 kali musim tanam. Setelah ladang tersebut menunjukkan produktivitas rendah atau menurun, maka para petani meninggalkan lahan tersebut untuk beberapa tahun, yang kemudian hari akan dibuka kembali. Sistem pertanian huma kebanyakan dilakukan oleh suku bangsa terasing seperti suku Dayak di Kalimantan, suku Kubu di Jambi, dan suku-suku bangsa terasing lainnya. Next. Baik, selanjutnya adalah keunggulan sistem huma daripada sistem yang lain terhadap pertanian berkelanjutan. Teknik ladang berpindah atau sistem huma pada masyarakat adat lebih bersifat konservatif dibandingkan dengan sistem pertanian modern yang berkembang saat ini. Model pengembangan pertanian modern berkelanjutan lebih menekankan pada sistem pertanian polikultur. Keanekaragaman predator yang lebih tinggi pada pertanian polikultur mampu mengendalikan populasi hama. Pengendalian biologis terhadap hama dapat menurunkan tingkat penggunaan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Kemudian, pertanian modern dicirikan dengan teknik pertanian yang didasarkan atas sebesar-besarnya hasil panen yang didapatkan. Sistem ini biasanya bersifat konvensional karena sebagian besar masih menggunakan pupuk kimia, sedangkan teknik ladang berpindah atau sistem huma dilakukan di dalam hutan, sehingga sistem huma dapat memanfaatkan hutan sebagai suatu keseimbangan. Next. Baik, selanjutnya yaitu terkait analisis kesesuaian penerapan sistem huma terhadap sistem pertanian berkelanjutan. Seperti yang diketahui, pertanian kelanjutan atau sustainable agriculture merupakan sebuah sistem pengelolaan sumber daya yang berhasil dilakukan guna menstimulasi usaha pertanian untuk mencapai pemenuhan kebutuhan manusia dan juga tujuan pembangunan nasional. Pertanian berkelanjutan juga bukan hanya berkelanjutan dalam bidang pertanian, tetapi juga dalam bidang perekonomian dan juga penggunaan energi dan pengemasan barang yang lebih efisien. Lalu pengelolaan tanah yang baik melalui nutrisi yang diberikan dengan mengurangi penggunaan sumber daya alam non terbarukan seperti gas alam atau bahan baku pupuk dan mineral atau fosfat. Adanya sistem pertanian berkelanjutan merupakan implementasi dari konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development dalam sektor pertanian yang nantinya akan bergantung pada aspek ekonomi, sosial, dan juga ekologi. Lalu, sistem huma ini merupakan lahan pertanian kering atau bukan sawah yang umumnya ditanami tanaman semusim. Oleh karena itu, keterkaitan sistem pertanian huma diyakini dapat memberikan kesuburan bagi tanah serta dapat menghindari erosi. Oleh karena itu, sistem ini diyakini dapat mendukung sistem pertanian berkelanjutan dan juga mencapai tujuan pembangunan nasional. Next. Baik, selanjutnya mengenai kesimpulan. Dari semua penjelasan dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan pengolahan lahan pertanian sistem huma tada hujan mempunyai berbagai tahapan, mulai dari menentukan waktu, menggagas, persiapan lahan, serta syukuran, sampai pada proses penanaman benih padi. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu rangkaian kebiasaan yang masyarakat Kasepuhan dalam mempertahankan dan menjaga kearifan lokal. Kebiasaan tersebut dilakukan dalam waktu yang lama dan menjadi suatu kepercayaan sebagai simbol tradisi masyarakat Kasepuhan dan sebagai proses interaksi masyarakat Kasepuhan. Berdasarkan konsep pertanian berkelanjutan, sistem pertanian huma memiliki keterkaitan dengan proses pertanian berkelanjutan yang mana pada sistem pertanian huma dapat mendukung tercapainya tujuan pertanian dan pembangunan nasional.
Mungkin seperti itu penjelasan dari kelompok 1 mengenai pengolahan lahan pertanian sistem Huma Tada Hujan yang berstudi kasus di Kampung Adat Kasepuhan Ciptagelar, Sukabumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.